Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Gesti, NIM 2481070065. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah kajian IPA. Di sini saya akan memaparkan atau sedikit menjelaskan dari jawaban saya tentang soal-soal UTS kajian IPA. Nanti saya akan bacakan soalnya dan jawabannya teman-teman. Soal yang pertama bagian A yaitu apa sih perbedaan mendasar dari teori abiogenesis dan biogenesis? Menurut saya dari perbedaan teori tersebut yaitu dari para ilmuwan yang mencetuskannya, terus kemudian teori yang paling mendasarnya yaitu perbedaannya dari konsep asal-usul kehidupan. Lalu kemudian bagian B yaitu eksperimen dari seorang Louis Pasteur pada abad ke-19. Apa sih eksperimennya? Eksperimennya itu labu leher angsa. Kenapa labu leher angsa? Karena eksperimen Louis Pasteur menyatakan bahwa Louis Pasteur setuju dengan teori abiogenesis. Karena apa? Karena abiogenesis menyatakan kehidupan yang berasal dari senyawa anorganik ataupun benda mati. Nah, dari eksperimen ini, Louis Pasteur menyetujui dari teori abiogenesis. Selanjutnya, yang C nomor 1, soalnya yaitu apakah teori abiogenesis modern masih relevan dengan temuan Louis Pasteur? Menurut jawaban saya, temuan Louis Pasteur mendukung teori biogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan lain dan tidak mendukung abiogenesis karena sudah menjadi teori yang modern saat ini. Karena pada kehidupan itu membutuhkan benih atau organisme hidup dari luar untuk bisa tumbuh. Mekanisme panspermia yaitu ada litopanspermia, di mana mikroorganisme terperangkap di dalam batuan atau puing-puing yang terlontar ke luar angkasa. Yang kedua ada ballistic panspermia. Mekanisme ini sama atau mirip dengan litopanspermia tetapi melibatkan transfer materi antar planet. Yang ketiga ada radiopanspermia yang menyatakan bahwa spora mikroorganisme dapat didorong melalui ruang angkasa atau tekanan radiasi dari bintang. Lalu yang keempat itu ada direct panspermia, bahwa kehidupan sengaja disebabkan oleh peradaban luar angkasa yang maju ke planet yang lain berpotensi dihuni. Oke teman-teman, jadi bukti dari panspermia itu apa aja sih? Yang pertama, spora yang tahan bakteri. Kedua, asam amino dalam meteoroid. Yang ketiga, pembentukan molekul organik di luar angkasa. Dan yang keempat, keterjadian di kehidupan lain atau planet lain. Selanjutnya, bagian B, yaitu soalnya, apa tantangan utama dari teori panspermia? Tantangannya yaitu memindahkan lokasi asal-usul kehidupan ke tempat lain. Di alam semesta, panspermia mengusulkan bahwa organisme seperti bakteri lengkap DNA-nya dapat diangkut komet melalui komet karena ruang angkasa ke planet lain termasuk bumi. Lalu yang ketiga yaitu bagian C nomor 2, soalnya apakah panspermia benar-benar menjawab asal-usul tentang kehidupan? Jawab gak ya? Oke, jadi teori panspermia tidak menjawab pertanyaan tentang asal-usul kehidupan. Kenapa? Karena hipotesis yang menarik dan patut dieksplorasi karena membuka kemungkinan bahwa kehidupan tidak terbatas hanya pada bumi. Lalu, kemudian jawaban yang nomor 3 bagian A. Soalnya itu jelaskan proses cloning pada tumbuhan. Dan apa tujuan dari teknik tersebut? Mengapa cloning tumbuhan dimulai dengan teknik kultur jaringan? Karena para ilmuwan mengambil jaringan tanaman induk yang akan dikloning dari daun, batang, ataupun akar. Proses cloning hewan itu umumnya melibatkan teknik selsiometik. Kenapa cloning tumbuhan yang dilakukan kultur jaringan? Karena di mana bagian tanaman yang diambil atau ditumbuhkan dalam media khusus untuk menghasilkan tanaman yang baru atau identik secara genetik. Teman-teman tahu nggak sih apa tujuannya dari dua teknik tersebut, dari teknik tumbuhan maupun teknik cloning hewan?
Tujuannya yaitu untuk memperbanyak individu dengan sifat-sifat unggul seperti ketahanan terhadap penyakit atau peningkatan produktivitas serta mempelajari dan memahami lebih tentang genetika dalam biologi perkembangan. Kemudian bagian B, soalnya itu mengapa cloning hewan lebih kontemporasi dibandingkan cloning tumbuhan? Karena kan cloning hewan melalui teknik seperti transfer inti sel somatik, sedangkan cloning tumbuhan lebih relatif atau lebih mudah dilakukan melalui tek kultur jaringan. Kenapa? Kesimpulannya yaitu cloning hewan dianggap lebih mudah kontemporasi dibandingkan cloning tumbuhan karena melibatkan isu kesejahteraan, hidup, dan interaksi manusia yang lebih besar. Lalu yang C itu soalnya bagaimana cloning dapat menjadi solusi atau ancaman bagi konferensi spesies langka. Analisislah dengan studi kasus. Jadi, solusinya yaitu terutama dalam meningkatkan keragaman genetika dan mempertahankan sumber daya genetik yang berharga. Namun tantangannya itu efisiensi, biaya, dan etika. Cloning sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti. Contohnya yaitu pada musang berkaki hitam. Kemudian nomor 4, bagian A soalnya, mengapa kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan dalam eksperimen fisika? Kenapa sih? Karena suatu pengukuran adalah situasi ketika hasil pengukuran yang diperoleh tidak sesuai, maka nilai yang sebenarnya juga akan salah. Jadi kita harus berhati-hati dalam pengukuran, karena kan ini merujuk pada perbedaan antara nilai yang diukur dan nilai seharusnya dari suatu besaran. Contohnya itu apa sih? Contohnya itu terdapat pada jika satuan percepatan m atau s salah digunakan sebagai satuan jarak m, maka perhitungan jarak tempuhnya akan salah. Selanjutnya nomor 4 yang bagian B soalnya itu tentang pengukuran yang 5,25 dari angka pasti dan angka taksiran. Apa sih dari penjelasan angka pasti dan taksiran? Angka pasti adalah angka yang dibaca langsung dari skala utama oleh jangka sorong, sedangkan angka taksiran diperkiraan atau ditaksir berdasarkan skala Vernier jangka sorong. Contohnya itu 5,25, angka pastinya itu 5 dan 2, dan angka taksiran itu 5 karena di belakangnya ada koma. Selanjutnya yaitu nomor 4 bagian C yang soalnya itu yang mengenai besaran dari suatu masa jembatan. Kenapa bisa dan bagaimana sih pemahaman tentang gaya, massa, dan percepatan itu dalam konstruksi jembatan? Karena besaran ini saling berhubungan dan menentukan stabilitas dan keamanan struktur. Kegagalan instruksi akibat kesalahan analisis besaran, seperti yang terjadi pada runtuhnya jembatan, seringkali disebabkan karena perhitungan beban yang salah atau kekuatan material sehingga kondisi lingkungan yang tidak baik dengan sesuai perencanaan. Maka jadilah jembatan yang tidak sesuai dengan perhitungan. Selanjutnya soal nomor 5 bagian A yang mengenai massa mobil, kecepatan awal dan kecepatan akhir yang dipertanyakan tentang percepatan jarak tempuh selama 10 detik. Jadi teman-teman, di sini saya menjawabnya itu dengan diketahui massa mobilnya itu 1200 atau massa mobil itu sama dengan m, kecepatan awalnya itu VO sama dengan 0,m per s, terus kecepatan akhirnya itu V sama dengan 20 ms, waktunya itu T 10 detik. Jadi percepatannya itu dari soal ini dihasilkan 100 meter. Nanti untuk lebih detailnya lagi ada di jawaban yang folio. Selanjutnya nomor 5 bagian B itu pertanyaannya tentang hukum Newton yang menjelaskan bahwa gaya mesin yang diberikan pada mobil ini akan menyebabkan mobil mengalami percepatan. Percepatan ini berbanding lurus dengan gaya mesin dan berbanding terbalik dengan massa mobil. Dan selanjutnya yang terakhir nomor 5 bagian C. Pertanyaannya itu mengenai pengemudi yang mengemudi mobil. Jawabannya karena adanya inersia, di mana kecerendungan benda untuk mempertahankan keadaannya, yaitu diam atau bergerak lurus beraturan. Ketika mobil mulai bergerak, maka
Tubuh pengemudi yang sebelumnya diam memiliki inersia untuk tetap diam, sehingga pengemudi yang merasa terdorong ke belakang oleh kursi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian jawaban yang sudah saya paparkan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau pemaparan materi yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.